Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Farhan Nasrul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang puisi satu baris dan puisi dua baris. Puisi satu baris adalah bentuk puisi singkat yang terdiri dari satu baris saja. Meskipun pendek, puisi satu baris memiliki potensi untuk mengungkapkan emosi, pikiran, atau gambaran yang kuat dengan penggunaan kata yang tepat dan efektif. Meskipun sederhana, puisi satu baris dapat memiliki makna yang mendalam atau menyiratkan perasaan yang kompleks. Dengan satu baris, penulis bisa menyampaikan pesan yang mengunggah perasaan dengan cara yang singkat namun kuat. Contoh dari puisi satu baris yang pertama ada bidal. Bidal adalah jenis puisi lama dalam bentuk peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, dan nasihat. Penulisan peribahasa di dalam bidal memiliki arti yang lugas serta memiliki irama dan rima. Bidal tidak memiliki aturan tertentu dalam penyusunan baris dan bait. Beberapa baris di dalam bidal dibuat rangkap untuk memberi penjelasan. Tiap rangkap baris dapat menjelaskan keseluruhan cerita. Bidal biasanya berupa kalimat singkat yang memiliki makna figuratif, kiasan yang bertujuan menyanggah atau menyindir. Contoh dari bidal atau pameo, yakni yang pertama, malu bertanya sesat di jalan. Artinya seseorang yang tidak berbuat apa-apa karena tak memiliki tujuan hidup. Yang kedua, besar kayu besar bahannya, kecil kayu kecil pula bahannya. Artinya besar pendapatan besar pula pengeluarannya, kecil pendapatan kecil pula pengeluarannya. Yang kedua ada peribahasa. Peribahasa merupakan suatu kelompok kata atau kalimat yang memiliki makna tertentu yang berisikan kalimat ringkas, berisi tentang perbandingan, nasihat, dan tingkah laku manusia. Peribahasa sering diselipkan dalam percakapan untuk menasehati, membandingkan, atau menyindir seseorang. Peribahasa dapat diartikan sebagai ungkapan yang dinyatakan secara tidak langsung, namun ketika menyampaikan tersirat untuk suatu hal yang dapat dipahami pembaca atau pendengarnya. Pengertian peribahasa menurut Kamus Linguistik, peribahasa merupakan sebuah kalimat yang sudah mempunyai bentuk, makna, dan fungsinya dalam suatu masyarakat yang luas. Contoh peribahasa, yang pertama ada udang di balik batu, artinya ada sesuatu maksud tersembunyi. Yang kedua ada gula, ada semut, di mana ada kesenangan, di situ pula banyak orang datang. Yang ketiga tamsil. Tamsil merupakan kalimat yang digunakan untuk mengibaratkan suatu keadaan. Tamsil juga disebut dengan ibarat, yang dibuat dengan tujuan membuat perbandingan terkait suatu hal. Tamsil sedikit mirip dengan perumpamaan. Ibarat atau tamsil merupakan suatu peribahasa yang berupa kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat. Tujuan dari tamsil ini adalah untuk membandingkan suatu perkara atau sebuah hal. Contoh ibarat atau tamsil seperti yang pertama ada tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Artinya semakin tua semakin ada saja tingkahnya. Yang kedua, air beriak tanda tak dalam. Contohnya orang banyak bicara biasanya tidak ada ilmu atau isinya. Selanjutnya yang keempat ada pepatah. Pepatah merupakan jenis peribahasa yang berisi nasihat atau ajaran dari orang tua-tua. Pengertian pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang-orang tua yang berbentuk seperti kalimat. Biasanya peribahasa ini dapat digunakan untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat atau sebagainya. Selanjutnya ada contoh pepatah, yaitu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Artinya usaha atau upaya kecil yang terus-menerus pasti akhirnya akan memberikan hasil. Yang kedua, biar lambat asal selamat. Artinya mengutamakan keselamatan dalam mencapai tujuan. Sesuatu yang sudah pasti jangan digesa-gesa agar hasil yang diperoleh lebih baik lagi. Selanjutnya ada puisi dua baris. Puisi dua baris dapat termasuk dalam kategori puisi berpola. Meskipun pendek, puisi dua baris tetap dapat memiliki pola, ritme, rima, atau struktur yang khas seperti pola irama tertentu atau penggunaan repetisi kata-kata tertentu. Pola tersebut dapat memberikan kesan artistik dan keindahan pada puisi meskipun dengan panjang yang singkat. Puisi dua baris seringkali mengandung makna yang padat dan mendalam dalam penyampaian pesannya. Puisi dua baris terdiri dari Karmina, Gurindam, dan Nistikon. Yang pertama ada Karmina. Karmina atau juga dikenal dengan nama pantun kilat atau pantun dua seuntai adalah jenis pantun yang terdiri dari dua baris. Karmina adalah salah satu bentuk puisi lama dalam sastra Jawa yang terdiri dari dua baris dengan jumlah suku kata yang tetap pada barisnya. Karmina juga dapat memiliki tema dan aturan tertentu dalam penggunaan suku kata atau metrumnya. Baris pertama pada Karmina merupakan sampiran dan kedua adalah isi. Biasanya Karmina digunakan menyampaikan teguran, sindiran, ataupun ungkapan kepada seseorang dengan cara yang halus dan sopan. Adapun pola rima persajakan akhir Karmina adalah AA. Contohnya yang pertama ada bedak obat campak, ilmu banyak hidupnya enak. Yang kedua minum susu dengan roti, carilah ilmu dengan sepenuh hati. Ada lagi contohnya buah nangka bentuknya bulat, sudah tua bangka, belum ingat akhirat.
Selanjutnya, api disulut di pohon jati, lain di mulut, lain di hati. Yang kedua ada distikon. Puisi distikon adalah bentuk puisi yang terdiri dari sepasang baris atau dua larik yang menyusun bait. Distikon bisa berdiri sendiri sebagai karya puisi pendek atau menjadi bagian dari karya yang lebih panjang. Dalam hal pengetahuan metrum atau pol saja, distikon dapat mengikuti aturan yang bervariasi sesuai dengan tradisi sastra atau jenis puisi yang digunakan. Tujuannya adalah menyampaikan makna atau perasaan secara singkat, namun padat, dalam dua baris atau dua larik yang saling melengkapi. Contohnya, Bunga, karya Sitor Situmorang. Bunga di atas batu, dibakar sepi, mengatas indra ia menanti. Bunga di atas batu dibakar sepi. Yang ketiga ada gurindam. Gurindam merupakan salah satu bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari dua baris dengan aturan tertentu dalam struktur dan isi. Gurindam seringkali mengandung pesan moral, nasihat, atau ajaran yang disampaikan secara singkat dan padat. Puisi ini memadukan dua baris yang sejajar, di mana baris pertama merupakan premis atau ide, sedangkan baris kedua mengemukakan konsekuensinya. Dengan demikian, gurindam menjadi sarana efektif dalam menyampaikan ajaran dan nilai-nilai moral secara sederhana namun dalam kalimat yang bermakna. Contohnya adalah Gurindam 12 pasal 1. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Barang siapa yang mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terbedaya. Barang siapa yang mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Baik, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.